ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak, para ibu, ingkang kula hormati, para sedherek ingkang pinanggih katresnan, mrikipun Bapak Ketua Ranting, Bapak Ketua Kepala Sekolah, Bapak Amin dari DPRD, dan para sesepuh ingkang rawuh ing siang punika. Alhamdulillah alamin menika majelis kula jematur ngaten tumpuk. Pokoknya apik banget tenan mawon. Ya. Nggih, wonten silaturahime, wonten khataman Quran, wonten rezeki seneng kunjungan laksana itu pokoknya saya sana ya. Saderipun kula matur tidak kenal maka taruh ya Pak Amin ya. Kalau nggak kenal ya taruh lah. Nama saya Jawa asli dari pinggiran Sungai Samin. Kemudian ibu-ibu berbesa nggih, seneng kula nggih. Sampun. Napa ibu enten sing badhe mantu? Pados calon mantu mboten? Nek pados kula sing Joko. Kemudian istri saya dari ini dalam nggih nilai nonton kubah masjid ini Pak Jumali. Wah ya lebih mriki ya. Alumni guru. Ya tak dari masjid Raudhatul Iman. Ini saya mengajar dengan ibunya Bu Amin. Pak Amin. Gimana? Oh, ngajar di sini juga. Mucal, dia mucal. Barangkali Bapak akan sepuh-sepuh tentang Bapak saya Sundaan, Pak Hamid almarhum. Ya, saya menantunya Pak. Saya menantunya. Kemudian sehari-hari saya sekarang di SD Muhammadiyah 20. Jadi dengan Pak Pur ini dulu pernah satu SD di SD Muhammadiyah 2. Coba Pak Pur nasibnya lebih bagus ketimbang saya. Pak Pur urutan 11, saya 20. Kemudian saya pernah di SD Muhammadiyah 1 10 tahun di sana. Murid-murid saya ada jadi dokter, bahkan makanan undang saya jadi pun putu. Kemudian saya diminta membantu mengajar AIK Islam dan Kemuhammadiyaan di SPKU di Kadungiro yang dulu stikes. Kemudian lalu di Mahasiswa PPDN sebagai anggota, dan kemarin baru 2 hari Pak Ibu
revitalisasi majlis pabrik se-Jawa Tengah di Gedung Walidah UMS. Ya dari Purworejo sampai Rembang semuanya kumpul jatuhkan 2 sampai 3 tahun. Revitalisasi pasca pandemi. Dados monggo kita bangkit malih anggenipun dakwah di Muhammadiyah ini yaitu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian mengenai muktamar ini, kalau misalnya tampil itu yang hadir secara tatap muka hanya 700 orang, yang lainnya daring. Tapi muncul desakan-desakan dari BWM Indonesia ini sedang digodok lagi, kemungkinan akan tatap muka atau luring 100%. Kemungkinan ya. Karena BWM Indonesia ini mendesak agar muktamar dilakukan 100% tatap muka. Mungkin sekarang pun donabung kok. Apalagi penggembira itu sudah nabung 5 tahun. Penggembira itu nggak diundang ya datang, nggak disuruh pulang ya pulang. Dan Pak Rektor sudah membooking semua hotel di Solo ini kan. Kemarin pidatonya di malam Ahad gitu. Oke Bapak Ibu, tampaknya ibu yang belakang tidak kelihatan saya, khawatir nanti kalau saya duduk ibu tidur. Ya. Temanya respon sebagian orang terhadap Al-Quran. Jadi apabila ada acara malam Rabu Pak, setiap malam Rabu 1 juz ini luar biasa karena Al-Quran yang kita baca ini besok di akhirat akan matur Allah, ya Allah karena aku, Al-Quran yang bicara nih, karena aku dia mengurangi tidurnya, dia lelah di malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada Pak Ketua Ranting dan lain-lain itu agar masuk surga. Maka itulah hebatnya Al-Quran. Tetapi apakah semua orang mau menerima Al-Quran? Ya. Ini sebentar lagi siang Ramadan, Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan bertepatan tanggal 2 April hari Sabtu. Karena Muhammadiyah berpegang pada wujudul hilal. Kalau saya wujudul hilal itu kalau saya cara bodone itu pelem itu pun penting cilik banget. Kok ngaduan betul kita. Tapi sudah wujud pentil pelem lainnya. Muhammadiyah kalau sudah 2 derajat ya sudah wujud hilal. Tapi kalau pemerintah itu kalau belum 3 derajat belum. Maka kemungkinan siang di tahun ini mangkate beda. Muhammadiyah Sabtu barangkali sidang isbat nanti akan menetapkan hari Ahad. Nah, Muhammadiyah juga mengakui sebenarnya ru'yah yang mengakui, hisab yang mengakui. Tetapi seiring kemajuan teknologi, Muhammadiyah pakai hisab karena lebih akurat. Karena lebih akurat. Sekarang ini tidak ada orang nalini jempolannya, oh ini benang merah, benang putih sudah kelihatan, berarti sahur mandek nggak ada. Betul tahu? Dari sobetaknya benang merah, benang putih terus sahur mandek, berarti terbit fajar kan betul tahu? Pun kantun mirengke imsak, tukang adan kantun mirengke dit adan. Orang mau ngincang srengenge, iki tergelincir borong ya. Kalau pakai ru'yah terus, sing pegawai kepala sekolahnya bingung. Ru'yah ini tanggal si koro, nek situ tanggal si gajian, nek orang mundur, repot sekali. Dan tidak ada kalender sebesar itu. Jadi ru'yah ada nggak dalilnya? Ada. Dan itu memang ketika itu memang Nabi melakukan. Hisab juga diperintahkan di surat Yunus dan Yasin.
Tapi Muhammadiyah memilih dengan kisah. Ya. Nah ini nggak ada yang alisan nih ya, nggak ada yang merokok maksudnya. Alhamdulillah. Al-Quran itu ibu-ibu, Al-Quran diturunkan di bulan apa ibu-ibu? Ramadan. Tanggal berapa bu? 17, luar biasa. Sampai pendahulu kita, para pendiri negara ini memproklamasikan kemerdekaan juga tanggal 17. Kita sehari semalam juga wajib 17 rakaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah itu kan ayatnya ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan yang penuh berkah, yaitu di bulan Ramadan. Huda linnas, untuk petunjuk semua manusia, baik yang di benua Eropa, benua Asia, ya, dan benua yang lain, benua Australia. Di dunia ini ada 5 benua ya yang dihuni manusia. Kalau nggak keliru lagi, kalau nggak perkembangan, ada satu benua yang tidak dihuni manusia, yaitu benua Antartika, karena di sana suhunya minus. Nah ternyata setelah diberi Al-Quran ini semua manusia tidak sama penerimaannya. Nah yang pertama, kalau kita insya Allah menerima, kita termasuk orang-orang yang menerima Al-Quran. Tetapi ternyata ada orang yang mengabaikan, ya. Ada orang yang mengabaikan Al-Quran. Ini slide-nya kok ditampilkan saya bilang. Oh iya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Furqan yang 30. Ibu Nabi niki matur datang Allah, curhatnya sama Allah, ya sama Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Matur datang Allah. Nah, saya harus mengatakan di sini, jangan kita seperti kebanyakan yang orang yang belum ngaji. Curhatnya sama siapa, ibu-ibu, bapak? Sama medsos. Maka yang sudah ngaji jangan seperti orang yang belum ngaji. Kalau ibu-ibu dulu itu, kalau bapak ya mbak ya, kalau anak cucunya panas itu langsung ambil apa? Berapa? Ya air putih dijeblok tulis itu. Ibu-ibu sekarang enggak, ambil HP tulis status di Facebook, si kecil lagi panas. Ini bedanya ibu-ibu dulu dengan sekarang. Opo wae di posting status. Lagi makan bakso ya di posting status. Ayo bro, ini ngumpul. Padahal figur lelaki sang ratenana. Yang baca kalau yang perutnya kenyang, kalau yang baca perutnya lapar, nggak punya duit lagi, menyakiti orang lain. Dan juga ada guru-guru yang kalau nggak terima dan misalkan password itu tulis status. Itu status itu menunjukkan karakter kita. Status itu berarti membuka aib sekolah, membuka aib institusi. Tidak betul seperti itu.
Ini loh udah contohkan Nabi. Nabi itu curhatnya sama Allah. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran diabaikan. Nabi Pak dijamin masuk surga itu masih curhat sama Allah. Sampai dikatakan dua yang tenang. Dan itu sifat manusia, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul dari golongan manusia, bukan dari malaikat. Lumrah ya. Nabi Harun, Nabi Musa ya, itu disuruh datangi Fir'aun, mikir-mikir bener. Mikir-mikir, wong Fir'aun itu kejem, bayi lahir disembelih. Ya, bayi yang lahir disembelih. Lah nek aku kon dakwah Fir'aun pada karo untuk marani sunduk. Nabi Musa mikir-mikir, akhirnya matur datang Allah nyuwun kanca, dikancani Nabi Harun. Nilai ibu najib dakwah kok rawani golek kanca. Nabi aja dikancani. Betul gak? Betul ya. Ditemani Nabi Harun. Karena dakwah pada penguasa itu berat resikonya. Ada yang dipenjarakan, ada yang diusir, ada yang diseksa, ya. Tapi dakwah pada penguasa memang pahalanya besar. Dan barusan Pak Prof Hanif kemarin habis dakwah kepada penguasa, mendatangi Komisi 10 DPR RI, menyampaikan aspirasi tentang RUU Sikdiknas. Karena di RUU itu tidak ada kata iman takwa lagi. Jadi tujuan pendidikan membentuk orang iman dan takwa tidak ada di RUU itu. Belum main habis dari Jakarta di DPRD dibahas nggak Pak? Belum. Ya. Ini baik. Jadi kita ini kalau kita mau sadar atau tidak, kita ini diserang komunisme, kita diserang liberalisme, kita diserang konconi Saifuddin Ibrahim, ya pendeta Saifuddin Ibrahim yang musuh akan Al-Quran dihapus 300 ayat. Itu lulusan Sobron itu atas betul. Lulusan Muslimin pernah mondok di Sobron. Putranya namanya Saddam Hussein sama Gaddafi. Coba ya. Maka laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi ma yasha. Wahai Muhammad, wahai Pak Paranting, Pak Kepala Sekolah dan lain-lainnya, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada seseorang, tidak bisa meminta pada seseorang. Allah meminta kepada seseorang pada siapa yang dikehendaki. Jadi kembali ke sini, apa yang dimaksud mengabaikan itu, yaitu meninggalkan, menjauhi, berpaling, tinggal merenungi, tidak mengamalkan, tidak menyampaikan. Ya. Jadi subhanallah kalau ada majelis tadarus itu subhanallah termasuk orang-orang yang tidak mengabaikan Al-Quran. Kita kasih plus untuk PRM Bumi. Allah itu memuliakan seseorang dengan Al-Quran dan menghinakan seseorang dengan Al-Quran. Wes percaya, Quran itu berkahi. Luar biasa. Quran itu berkahi. Misalnya saya harus atur, misalnya ini ada contoh seorang dokter di Sukoharjo yang sekarang usianya sudah 70-an, yang punya rumah sakit Tirmasuli, Dr. Harun. Beliau itu di belakang rumahnya ada sebidang tanah diwakafkan untuk pondok taufik. Lulus dari situ masuk WMS FAI langsung semester 5. Udah MBU. Ya. Kemudian
hidupnya itu sangat berkah sekali saya lihat itu. Rumah sakitnya yo sampai sekarang bertahan sejak saya kecil sampai sekarang. Rumah sakit Masuri bagus. Politeknya juga mahasiswanya banyak. Dan sekarang sebelah pondoknya dibangun MI lagi. Berkembang terus karena apa? Dia hidup di atas Al-Quran, hidup senantiasa dekat dengan Al-Quran. Maksud saya berkait sekali. Saya pernah pengajian Jazir Beliau itu ada kotak infak keliling itu, saya lirik itu masukkan itu abang siji nek loro tak itu terus ping 11 sampai mandek sekali infak 1.100.000 itu yang tunai ya, yang bahkan rumahnya kan juga ada asrama untuk siswa SMP Al-Azhar semua. Luar biasa hidupnya dengan Al-Quran, luar biasa. Saja ini artinya sudah. Yang kedua, respon manusia itu ada yang menolak, ada yang menolak, tidak mau iman. Itu ya di penujung ayat walakinna taronasi la yu'minun. Ini adalah kitab, ayat-ayat kitab, dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhan itu adalah hak, benar. Tapi ada orang yang tidak mau membenarkan. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Tadi Pak Ketua Ranti sudah ngerti ke Sakuran bumi ini berapa yang bisa baca Al-Quran. Kemudian dari yang bisa baca Al-Quran itu di seleksi lagi berapa yang tajwidnya bagus. Yang penting semuanya harus berusaha. Banyak orang yang usia 67 tahun baru ikut TPQ, TPA bisa baca Al-Quran. Saya juga berusaha bagaimana yang saya omongkan juga saya lakoni, sehingga di rumah saya itu setiap malam Jumat juga untuk pengajian. Kalau Bapak Ibu tidak ke rumah saya, tidak ada kursi di ruang tamu, adanya karpet. Karena saya bongkar pasang ya tidak kesel, pokoknya karpetan terus ruang tamu 8x6 setiap malam Jumat untuk kajian. Kalau Jumat keempat itu 1 juz, Jumat pertama 2, 3 kajian biasa ya. Jumat keempat 1 juz. Pernah kami menyelenggarakan di rumah surat Lail, saya mengundang imam masjid Agung Subarjo 1 juz, yang mulai 1 juz. Ibu udah pernah Bu? Oh nanti dereng? Oh jemben dicobi Pak Pur di masjid Ahmad Dahlan 1 juz, ya. Sanggup ya? Sekali-kali lah bercapek-capek ke surga, itu untuk ke surga Pak ya. Itu. Kalau saya, kalau di bulan Ramadan kadang rakitan 1 kali saya melonggarkan ke Masjid Agung Karanganyar, karena di sana biasanya yang imami dari Iskarima, ada yang dari Mesir. Jadi hati ini bagaimana selalu dekat dengan Al-Quran. Kalau saya pernah imami kepala sekolah kamu ya di Karangpandan pernah, di Abdul pernah, yang mulai, tapi saya hanya setengah juz saja. Itu kita sudah kesel ya. Anggap bar salam tengah-tengah. Padahal saya hanya 1 rakaat 1 halaman, 1 rakaat 1 halaman. Mau 4 rakaat kan setengah juz itu. Nah orang musyrik itu menuduh bahwa Al-Quran itu yang membuat adalah Muhammad SAW. Ojo percaya karo Quran, iki karangane Muhammad. Termasuk sekarang ini masih banyak orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Yang ketiga, tidak mau mengetahui.
tidak membaca, tidak mentadaburi dan tidak mau menjaganya. Bapak Ibu, termasuk SD 11 ini ada kurikulumnya, siswanya lulus juz 30 itu dalam rangka menjaga Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran sampai sekarang itu otentik itu? Ya, diantaranya dengan lahirnya Al-Hafidh Hafidah itu. Alhamdulillah di sini tidak 30 juz tapi juz 30. Wes lumayan. Anak saya baru saja dikarantina dengan Tawangmangu 12 hari, bayarin 100.000. Serba-serbi ya mau dia Pak ya. 12 hari di Tawangmangu hafal bisa setoran sehari setengah juz. Jadi 6 juz. 12 hari di karantina, Pak takok nanti tonggone us mau orang tidak ngerti, nggak boleh dijenguk. Padahal saya dengan Pak Bu ya ada atau Tawangmangu, Pak yang Tawangmangu, anak yang Tawangmangu yang orang ketemu. Jadi alhamdulillah itu pekerjaannya 12 hari Tawangmangu itu ya hanya menghafal sama makan, sholat, ya. Tidak bekerja. Itu sehari anak saya bisa setor setengah juz. Begitu pulang telepon saya nangis, tak kira loro. Ternyata minta maaf ora rampung. Wis ra podo wis ngalahke pakmu. Ini alhamdulillah anak saya sudah 25 juz gitu. Nanti masuk perguruan tinggi tahun ini sambil Jumat Tafid menyelesaikan yang 5 juz. Niatnya kata seperti itu, lo yang ngakon. Nah ini orang-orang kafir tidak mau membaca, tidak mau mentadaburi, ya, tidak mau menjaganya, bahkan menentang. Bapak Ibu, jika ada program pembangunan rumah tahfidz, pondok tahfidz atau kegiatan tadarus, sakit urun, ya, urun. Nah itu luar biasa karena itu. Urun sewu misalnya, urun sewu. Tinggal ngopeni santri tahfidz, lo santrinya hafal di mana terus membaca Al-Quran kita ikut, aliran pahala terus, padahal mau sewu ya. Tentu yang lebih banyak lebih bagus. Nah, guru turu langsung sinau Al-Quran. Bapak Ibu harus berso antara mengetahui dan mentadaburi. Yang saya ulas mesti Pak Basit. Pak Basit. Basit. Pak Basit. Saya ini kenal Pak Basit, ya, tapi kenalnya belum lama. Dan saya tidak tahu kamarnya Pak Basit, nggak tahu, dapurnya nggak tahu, kamar mandinya tidak tahu. Itu namanya belum tadabur. Kalau tadabur itu perso yayine, halaman rumah perso, ruang tamu perso, kamar perso, ruang tamu mantek buri perso kabeh. Itu tadabur namanya. Lah mentadaburi Quran itu bisa baca, bisa ngerti maknanya, tafsirnya sampai mengamalkannya. Luar biasa. Itulah mentadaburi. Nah, jadi beda antara mengerti dengan mentadaburi. Apalah yang terbaru Al-Quran ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka terkunci? Apakah orang-orang munafik tidak merenungi nasihat-nasihat dan mereka hujah-hujah Al-Quran? Bagaimana keadaan mereka ketika mati nanti? Malaikat mencabutnya mereka seraya memukul wajah dan punggung mereka. Ini Bapak Ibu, jadi orang kafir itu yang menentang Quran itu ojo-ojo toko alam barzah. Neng dunya jik neng ngamben ditunggoni putra wayah niku aja mati rekoso banget. Mulai enten cerita ana sing ngomong pirang-pirang dino. Enten sing ngeluh piye to Mbah rasane awakmu kabeh loro kabeh le. Ada yang cerita piye kabare Pak Mbah bae.
gulung-gulung barang mati-mati. Jarine diparani wong dhuwur nek orang-orang nutupi. Bisa jadi gimana? Ini Qurannya ada, saya bahas ayatnya ada. Ini ada Qurannya, ayatnya ada. Jadi bagi mereka itu akan dipukul di punggungnya, ada tafsir menjelaskan sampai bawahnya, kemudian ada dipukul apa? Wajahnya. Ini bahayanya kalau orang itu menentang Al-Quran. Apa meneh teko alam bahasa ning dunia seko sarana. Astagfirullah. Maka Bapak Ibu, mari kita selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nasib 20 menit. Pun rampung Pak. Pengajian itu ketoknya setengah itu setengah jam atau 45 menit. Ketoknya sak jam itu segala kosong. Terus sekarang kalau kuliah Zoom itu kosong tenan gitu. Jam 8 depan kamera, nanti jam 12 adzan leren jam 1 on lagi asar istirahat sampai sambung lagi setengah 5:30 sekarang itu. Jadi kalau pengajian sak jam itu wis enak banget ya dibanding kuliah daring setino. Nah ini ayat ini, mohon ini yang paling saya tekankan Bapak Ibu. Wa qul alladziina kafaru la tasma'una li hadzal Qur'an wal khawfi la'allakum taghlibun. Ini yang saya selalu ingatkan, piye nek pengajian akad berkah itu metune soto ya setelah pengajian. Saya pernah diundang akad berkah itu baru amma ba'du metu soto. Ngantur ke soto, sambeleng goleng saya ribut meneh, kecape goleng ribut meneh. Sing sak deret kono siji kebagian, sing ngusulke wong telu rung entuk. Ini mohon maaf ini ya. Termasuk HP. Nah, HP ini buka Quran enggak apa-apa. Dan orang kafir berkata jangan kamu mendengarkan Al-Quran. Maka alhamdulillah tadi ketika khataman semuanya khusyuk, subhanallah. Saking khusyuknya kalau kata makmur. Ini orang kafir. Jadi orang kafir seperti itu menghalangi orang Islam jangan sampai orang Islam mendengarkan Al-Quran. Tidak hanya sekedar itu, wal khawfi, buat kekacauan di dalamnya, buat gaduh. Jadi ketoknya masjid itu pengajian ini sosok kayak gaduh itu tidak tertib. Ya, mestinya kalau akad berkah ya pengajian dulu, tutup selesai baru nyoto barang. Ya, luar biasa itu. Ya, luar biasa. Tapi kalau di tengah-tengah ngaji sibuk dengan hal-hal yang tidak karuan itu, wah ini kena ayat ini. Yang saya kena ayat ini. Agar kamu dapat mengalahkan mereka. Indah wa ibu, ternyata kunci kemenangan itu Al-Quran. Kunci kekalahan manakala umat Islam jauh dengan Al-Quran. Maka seorang syekh dari Palestina itu ketika ngimami di Masjid Istiqlal Sumber, mengapa kami dibombardir terus sama Yahudi, kami nggak habis-habis. Sekarang Palestina itu wilayahnya katanya cuma kabupaten nomor gitu, kecil ya. Apa itu didesak terus sama perumahan pemukiman Yahudi itu desak terus, mesuk terus. Tapi nggak habis-habis. Kenapa? Kata beliau, karena kami dekat dengan Al-Quran. Anak-anak kami saya suruh ngajak membaca Al-Quran, saya suruh menghafal Al-Quran. Iya, ayat Allah tidak bisa terpatahkan. Jangan mendengarkan rasa bergagas. Ini kampanye orang kafir. Jangan dipatuhi. Keraskan suara kalian dengan teriakan dinyanyinya Al-Quran. Jadi kalau di masyarakat kalau ada pengajian kalau nonton dangdutan dibanterke, nah itu termasuk nyanyi.
Kalau ada pengajian kemudian ada campur sari lama-lama jadi saru itu termasuk ini. Nah ya. Kulon kurin pambiwara putang wae. Pambiwara mantan kulon putang. Terakhir kulon pambiwara ngejajarke penyanyi itu loh, setengah telanjang itu loh. Kebenaran itu. Terus lo kapok sayangnya enggak tadi pambiwara. Jadi saya tuh apa-apa kan seringnya otodidak gitu. Saya ini pambiwara itu beli buku pambiwara loan itu Pak. Tinggal dipelajari sendiri. Ternyata untuk mantu, ngakon, kemudian lama-lama mantu, akhirnya kepake terus di Bang RT itu. Ini besok ada channel Pak, dilumi jarum super loh. Besok ya, Pak channel terus salam kalau jarum super. Padahal Muhammadiyah mengharapkan kan. Nah, jadi saya itu kapok jadi MC sebabnya dua. Yang pertama, kalau ngacarani manten sing ono adat widi widono, wah repot. Saya 3 hari kok susah gitu ya, termasuk injak telur. Kalau bisa apalagi kan pasangan kebun ini bukan temu gitu, pasang kebun siraman. Sehingga saya tuh kayak membantu kemusikan gitu. Nah, akhirnya saya berhenti aja. Dulu nek dijajari penyanyi-penyanyi. Siulan kolaborasi suara di antara keduanya. Agar Nabi Muhammad itu kacau dalam membaca Al-Quran. Nah, ini tujuan yang akhir agar kalian bisa mengalahkan umat Islam. Mula sekarang ini kalau ngamati wayai sahur itu ya jadi acara sing menarik, gagelan popo gitu ya. Yang mestinya sahur itu adalah itu kalau ayatnya kan as-sabirina wasyadidina wal qaidina wal mumdina wal munfidina wal mustaghfirina bil ashar. Ciri orang yang bertakwa itu umune sadurunge adzan subuh. Untuk apa? Istighfar. Istighfar di waktu sahur itu luar biasa. Nah, yang sekarang orang kafir menandingi waktu sahur yang mestinya untuk istighfar, tapi dibuat acara TV yang menang, sehingga generasi kita tidak sahur dengan khusyuk, tidak beristighfar, tapi di depan TV. Ini tantangannya luar biasa. Habis maghrib mestinya apa itu baca Quran, juga bersetronis berasal nanti bumi ikatan. Alhamdulillah saya itu tidak senang lihat TV sejak dulu. Rumah saya pernah tidak saya beli TV Pak. Jadi karena memang susah anak-anak itu kalau nanti. Tapi bertahun-tahun nggak ada TV, anak saya juga ngerti acara TV. Anak yang baik, yang tonggone, malah karu-karuan. Akhirnya saya beli TV lagi, kalah anak. Tapi saya pernah mencoba beberapa tahun nggak ada TV di rumah saya. Dan memang kalau masih ada TV itu kira-kira ya ngapalnya orang 30 juz kita ya kan. Ya. Kalau sudah nggak mau dekat Quran, terus menunggui kira-kira kabur ya. Kalau sudah jauh dengan Quran ya dibuatlah acara yang berbiko yang bisa menandingi Al-Quran. Yang umumnya yang kenal. Pengajian itu boleh cak nom-nom itu angel. Umumnya lansia ya. Ini coba yang muda. Berapa nih yang muda? Nah,
1, 2, 3, setengah 2 ya. Angel. Makanya bikin murid itu sebagai media dakwah. Ya. Gurunya di mana? Pak guru sini mana? Gurunya bu guru di luar semua. Jadi guru itu sebenarnya luar biasa. Pengajian ini boleh orang 100 angel. Ini di murid lebih dari 100 pahalanya luar biasa. Maka termasuk sida PTS ini anak-anak kami kegiatannya menghafal ayat kursi. Ini masuk makan UMS. Alhamdulillah selama sepekan saya cek langsung itu habis doa kelas 1 siapa yang hafal saya suruh maju bisa hafal. Kita tanamkan bahwa siapa yang baca ayat kursi sehabis sholat fardu maka dijamin masuk surga kecuali pahalanya 1 kematian. Sebab yang mati apa kalau di surga. Kalau orang Islam dulu senang mati. Ya alhamdulillah apa? Kita punya murid 200 misalnya hafal kabeh dan kita yang punya konsep gurunya yang ngajari pahalanya mengalir terus. Itu kesempatan. Walaupun sekarang ini kalau maaf salah kata. Sekarang ini kalau nggak dilihat ibadah emang angin. Soalnya dari sini di bawah Pak Dewan banyak ya. Apalagi ini tinggal gambar-gambar namanya pesta apa ya? Kembang api ya? Ya kalau sudah jauh dengan Al-Quran termasuk apa? Merayakan yang bukan hari rayanya. Ini yang dari Kalimantan itu apa? Dipang ya, babi panggang. Di utara selatan saya, samping itu rumah saya beraya, ada spanduknya itu, warung serba babi. Monggo binara kelasnya. Kalau sudah jawab Al-Quran ya, termasuk ini saya kadang ngurus dodo ketika hari apa? Cina apa Mas Sofi? Imlek ya, bukan balai kota itu kan hari raya mereka itu. Kalau orang Islam itu merayakan boleh nggak kira-kira itu? Itu kan hari agama mereka. Mantas apa mungkin bahwa minggu. Lah kok saya lihat di medsos itu perempuan-perempuan berjilbab selfie dengan suaminya, dengan anaknya. Berarti anaknya dikenalkan apa Konghucu. Ini kadang kan kurang disadari. Nggak boleh kita merayakan, nggak boleh. Terakhir yaitu berpaling. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi kitab, mereka diajak berbuka pada kitab Allah untuk memutuskan perkara dengan mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling saya menolak kebenaran. Berarti dia mencari sandaran yang lain. Ada gerakan dekonstruksi dan desakralisasi Al-Quran. Yang pertama, ada upaya menanamkan pada masyarakat bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci. Itu kitab suci berarti boleh diganti dong. Ada yang kampanye Al-Quran bukan dari Allah, tetapi kata-kata Muhammad. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah rekayasa politik Utsman, Khalifah Utsman. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah produk budaya Arab. Dan produk budaya Arab berarti ya hanya cukup orang Arab yang pakai. Mungkin kita pakai kitab Primbon. Saya kadang juga penasaran janjane isi Primbon itu apa.
maka saya beli 3 pernah. Primbon ternyata ada serinya Pak, seri ini. Dan ternyata setelah saya baca itu mencampur adukan antara Quran, antara sunnah dan klinik. Isinya itu. Misalnya Pak, cuma lihat gak butuh, gak utangan, itu yang laku nih. Sesirih saya Pak, orang asal. Siang saya ngemis, ini mulainya terus wakil Pak, rasa saya. Itu di Primbon ada Pak, di Primbon ada. Nah ini pendeta Saiful Ibrahim, Al-Quran itu masih ada, ya. Ketika benar, masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar. Oh nggak kelihatan. Al-Quran masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar. Di antaranya dikritisi begini. Ada dosen yang berpendapat tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak keturunan agar bumi ini isi. Lah saiki kan isi. Solo ya wis kebak. Gitu. Mula saiki nikah rasa lawan jenis harus sejenis. Menggunakan kotaknya tok itu. Perlu dibuat Al-Quran baru, edisi kritis Al-Quran. Ada banyak tokoh Bapak Ibu yang mengkritisi Al-Quran, banyak tokoh. Ini saya tampilkan satu saja, yaitu Profesor Dr. Musdah Mulia, JKK. Nah, di antara pendapatnya yang ini yang bawah ini ya, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali, asal calon suami istri itu berumur 21 tahun. Jadi oke, wong-wong kehilangan anak nih. Di sekolahnya kosnya nyujo seneng karo seneng rabi dhewe. Kosonan. Rusak sekali. Profesor perempuan lagi. Kalau si A itu kalau udah nikah 100 kali itu makomnya melebihi Nabi Muhammad. Si A. Ya, saya punya buku Syiah juga yang diterbitkan dari MUI. MUI juga pernah menerbitkan buku Syiah. Nah, sudah ya. Sampai sini Bapak Ibu, matur nuwun. Semoga ada manfaatnya. Dan ini adalah contoh-contoh apa orang-orang yang menentang Al-Quran. Ada yang mengabaikan, ada yang menyuruh agar tidak mendengar Al-Quran ya. Semoga majelis ini yang tahu ini adalah orang-orang yang semuanya menerima Al-Quran 100%. Plus menerima as-sunnah. Karena di Solo ini ada gerakan Ingkarus Sunnah. Saya sudah dibawa ke rumahnya. Saya pernah diajak ya. Di antara Ingkarus Sunnah itu sholatnya siang, pagi sama sore. Ini tidur dong. Sebab firman Allah apa? Bertasbihlah kamu pada Allah di waktu pagi dan petang. Allah sholatnya pindah dong. Itu cirinya itu. Kemudian kalau membuka pidato biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus merdeka. Tuh. Kemudian menolak sholat duha, sebab sholat duha itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian salamnya bukan Assalamualaikum, salamun alaikum. Menunjukkan salamnya malaikat itu Pak, mengutip dari Al-Quran. Nah itu aja. Kalau nggak salah rumahnya dekat di sini ya, sekitar Bangkong rumah kamu akan bersih. Itu sekitar itulah rumahnya topaknya. Atau dulu biasanya ditutup doa ya. Kalau saya membiasakan pengajian tutup doa karena majelis ini insya Allah mulia, habis dibacakan Al-Quran
silaturahmi macam-macam, maka dinaungi malaikat akan baik ditutup doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kesulitan, dari segala kesusahan ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal yang menyusahkan dan menyulitkan ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan lemah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit bakhil dan penakut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kejahatan orang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jibn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.